Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekarayu dengan NIM 1503621043, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran, yang tugasnya yaitu membuat media pembelajaran. Materi yang saya gunakan yaitu K3LH atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan Hidup. Apa itu K3LH atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan Hidup? Secara keilmuan, kesehatan keselamatan kerja lingkungan hidup merupakan ilmu pengetahuan dan penerapan yang berkaitan dengan upaya pencegahan kecelakaan saat sedang bekerja. Sedangkan secara filosofi, K3LH didefinisikan sebagai pemikiran atau upaya untuk menjamin kemampuan dan keutuhan jasmani serta rohani seseorang ketika sedang bekerja. Nah, kesimpulannya, K3LH merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja, termasuk orang lain yang memasuki tempat kerja dan proses produksi berjalan dengan aman. Dasar hukum terkait K3 telah tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-undang ini mengatur kesehatan serta keselamatan kerja. Undang-undang tersebut mengatur tentang kewajiban pemilik kerja atau perusahaan dan seluruh tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan keselamatan kerja, entah yang berlokasi di tanah, darat, permukaan air, hingga udara. Berlaku untuk tempat kerja yang berada di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan K3LH. Tujuan dari K3LH ini diantaranya adalah melindungi tenaga kerja atau karyawan atas keselamatannya, baik saat sedang melakukan kegiatan pekerjaan maupun untuk meningkatkan produktivitas. Nah, program ini juga bertujuan untuk menjamin keselamatan semua orang yang berada di tempat kerja. Dengan program ini, pemeliharaan sumber produksi juga bisa digunakan dengan aman dan efisien. Selanjutnya yaitu sasaran K3LH. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya kecelakaan ketika sedang bekerja, mencegah terjadinya kematian di tempat kerja, mengurangi dan mencegah terjadinya cacat tetap atau permanen. Yang kedua, mengamankan material konstruksi yang dipakai dalam bekerja. Yang ketiga, menjamin area kerja yang sehat, aman, bersih, dan nyaman, agar bisa meningkatkan semangat dalam bekerja. Yang terakhir, mencegah terjadinya pemborosan modal, alat, tenaga kerja, dan sumber produksi. Selanjutnya yaitu syarat-syarat K3LH. Yang pertama, mengurangi dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, memberikan alat perlindungan diri atau APD kepada tenaga kerja. Yang ketiga, mengendalikan dan mencegah penyebaran debu, suhu, kotoran, asap, kelembapan, uap, radiasi, gas, getaran, dan kebisingan. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu ada alat pelindung diri atau APD. Yang pertama ada safety glass atau kacamata pelindung. Yang kedua ada safety helmet atau helm pengaman. Yang ketiga ada masker. Yang keempat ada air protection atau pelindung telinga. Yang kelima ada sarung tangan. Yang keenam ada rompi safety. Yang terakhir ada sepatu pelindung. Nah, kacamata pelindung atau kacamata pengaman ini digunakan untuk melindungi mata dari debu, serpihan besi yang berterbangan, debu kayu, dan lainnya. Yang kedua, helm pengaman.
Helm pengaman ini digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya yang berasal dari atas. Contohnya seperti peralatan atau material konstruksi yang jatuh dari atas. Yang ketiga yaitu masker. Masker ini digunakan untuk melindungi pernafasan, misalnya dari serbuk kayu sisa dari kegiatan memotong kayu, mengamplas, dan lainnya. Nah, selanjutnya yang keempat ada pelindung telinga atau ear protection. Pelindung telinga digunakan untuk melindungi telinga dari kebisingan, seperti mesin yang memiliki suara yang cukup keras. Yang kelima yaitu sarung tangan. Sarung tangan ini digunakan untuk melindungi tangan dari bahaya paparan cairan tubuh, menghindari luka lecet, luka teriris, luka terkena bahan kimia, dan terhadap temperatur ekstrim. Selanjutnya yaitu rompi safety. Tujuan dari memakai rompi safety ini adalah melindungi badan manusia terhadap pengaruh-pengaruh yang kurang sehat atau yang dapat melukai badan. Nah, selanjutnya yang keenam ada sepatu pelindung. Sepatu pelindung atau safety shoes merupakan perlindungan terhadap kaki. Setiap pekerja konstruksi perlu memakai sepatu dengan sol yang tebal supaya bisa bebas berjalan di mana-mana tanpa terluka oleh benda-benda tajam atau kemasukan oleh kotoran dari bagian bawah. Bagian muka sepatu harus cukup keras agar kaki tidak terluka kalau tertimpa benda dari atas. Nah, selanjutnya, yang terakhir ada safety belt atau sabuk pengaman. Sabuk pengaman ini digunakan dalam kegiatan pada ketinggian atau pada posisi yang membahayakan, maka wajib menggunakan safety belt. Nah, fungsinya adalah untuk menjaga pekerja dari kecelakaan kerja. Contohnya, seperti kegiatan erection baja pada bangunan tower. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.